channel yang menghadirkan konten inspiratif, edukatif, dan penuh makna untuk menemani hari-hari Anda. Dari tausiah, podcast, hingga kisah inspiratif semua ada di sini. Stay tune, hanya di Fosma TV. A'udzubillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Welcome to Fosma TV. Yang kali ini kita bekerja sama, kedatangan tamu kehormatan Collab Fosma X LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ahlan Burunda, Ahlan bik. Syekh Ki Haji Ahmad Hamzah Maulana SE selaku Ketua LDNU Kota Bogor, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas trending topik yang sedang panas dari berbagai macam platform, yakni tentang SAM, which is singkatan dari Syekh Ahmad Misri Al-Misri, yang kita semua tahu bagaimana yang beredar di dunia maya sana, karena pada nyatanya kita sendiri belum pernah, saya pribadi, berjumpa dengan beliau. Namun pastinya di sini ada banyak ibroh yang bisa kita dapatkan, dan kita mohon POV, point of view dari sosok ulama Kota Bogor. Di sini di tengah kesibukannya sering kita panggil dengan Hamzah, akan kita dengarkan bagaimana sikap kita terhadap kasus skandal ini, apa benar tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Karena sudah wallahu a'lam, tapi bukan berarti di ujung ya. Mari sama-sama kita luruskan niat ya, kita sama-sama belajar. Kosongkan gelas ya, silakan ambil gelas Anda ya, gelas kosongnya diisi kopi agar bisa khidmat menyimak buah salak, buah tomat. Silakan menyimak dengan khidmat ya. Kepada Al-Mukarram Hamzah, falyatafaddal mashkura, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku dan sahabat serta di pemirsa Fosma TV dimanapun berada, kali ini kita tercengang sekaligus terkaget-kaget membaca situasi berita yang bermunculan baik di sosmed maupun di sinema atau di televisi nasional, dan ini sudah dimuat di beberapa TV swasta juga, tentang sebuah berita yang mungkin bagi kita sebagai umat Islam sedikit banyaknya ujian menghadapi bagaimana cara menjawab daripada kegelisahan anak-anak generasi setelah kita hari ini, karena ini juga menyangkut sebuah institusi keagamaan yang begitu besar dan agung, dan sosok beliau juga yang kita kenal sebagai penjaga muara daripada moral agama, hafidz Quran, bahkan beliau juga sebagai juri di salah satu platform acara TV swasta. Masya Allah, tabarakallah. Berbicara sosok Syekh Ahmad Al-Misri, kita pasti tidak bisa melepas dari sosok ulama pendahulunya yang meninggal pada saat
Indonesia dilanda COVID, yaitu Syekh Ali Jabir. Kita bangga dan bahagia kedatangan ulama ya dari luar, karena begitulah tradisi kita. Ada sesuatu ketertarikan yang berbeda ketika ilmu itu diimpor dari luar dengan pakai baju dan jubah produk luar, seolah-olah lebih greget, padahal mungkin di antara para ulama, guru-guru kita pun banyak yang jauh-jauh lebih mumpuni ketabahuran dan kemapanan ilmu pemahaman dalam literatur Islam tentunya. Namun alhamdulillah ini sudah merambah ke skala nasional, dan kita hari ini dikagetkan oleh sebuah berita tentang skandal bagaimana beliau melakukan hal-hal yang dianggap asusila dan tidak normal, karena sejatinya ini adalah penyakit yang berkaitan dengan individu ya, tidak semua juga seperti itu, dan juga tidak semua juga dibuka gitu, tidak semua terbuka. Allah secara teori dalam tauhid akidah kita sedang membukakan ini salah satu untuk memberi pelajaran bagi kita. Berhenti untuk ngejudge, berhenti untuk menghakimi. Kalaupun kita mau mengambil ibrah dan hikmah, mari kita berkaca kepada sejarah di masa-masa tahun lalu. Kita ada ulama yang bernama Barsisoh, ada seorang politikus yang alim sebetulnya, namun terlena dan terlupa karena urusan duniawi dan syahwat politik yang terlalu berlebihan, seperti Bal'am bin Bauro. Ada lagi sosok-sosok yang mungkin kita lebih melihatnya sebagai jembatan sejarah untuk melihat bahwa hal ini sudah ada dari zaman dulu. Imam Ghazali membagi ulama itu dalam dua kategori. Ada ulama yang khair, hak, ulama yang hak. Ada ulama yang su, ulama yang casingnya membawa berita, namun hatinya membawa pesan-pesan yang tidak baik. Ulama khair dan ulama su. Ulama hak, ulama su. Jadi bukan ulama khair, ulama hak dan ulama su. Nah, ulama hak ini adalah ulama yang memang berdasarkan kata Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut dengan Allah otomatis akan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar peraturan Allah. Namun ada ulama yang su, ulama yang seluruh casing penampilannya mungkin untuk meraih cita-cita duniawi, dan arah tujuan fokusnya adalah untuk meraih simpati duniawi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Pantas kalau di akhir doa, di akhir sholat kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau misalkan kenapa kalau Syekh tidak melakukan, kenapa enggak kesini aja, enggak di Indonesia saja? Kan itu pertanyaan yang sering muncul dari sahabat-sahabat, netizen, sahabat-sahabat muslim yang lain. Tentu hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau iya, akui secara jujur karena kita negara hukum. Kalau tidak, ya aku juga. Iya dan tidak baik pada saat dia harus menjalankan perjalanan keluar. Jadi seolah-olah mata dunia melihat bahwa beliau menghindar dari jeratan yang memang harusnya beliau hadapi sendiri. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kita sudah banyak melihat kondisi-kondisi seperti ini, dan pasti ada sebagian teman-teman yang menjadi antipati, menjadi salah dalam menilai, dan kemudian mengelompokkan bahwa ya seperti itulah harusnya kita bisa melihat seorang alim, seorang ulama.
Nah, ini bisa kategorikan sebagai oknum karena banyak sekali ulama-ulama yang lurus, ulama yang hak, yang menyampaikan, yang masih berkategori ulama secara Quran, yaitu ulama yang takut kepada Allah. Jadi ulama yang tidak takut kepada Allah, bahkan sampai mau menjual belikan ayat-ayat Allah, yaitulah ulama su. Itu saja mungkin yang bisa saya ibaratkan, saya sampaikan, karena ada jauh rasa takut, rasa khawatir, rasa diri melihat sebetulnya Allah sedang membuka tabir yang tertutup dalam diri seorang Ahmad Al-Misri. Di balik Allah menutup banyak aib-aib kita yang masih sangat banyak, Allah hanya membukakan dari salah satu untuk ibrah kita. Nah, bersyukurlah kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk baik, dan berlindunglah pada Allah untuk kita jangan sampai ikut-ikutan berbuat jahat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Hamzah dari Ketua LDNU yang sudah memberikan penyampaiannya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat agar hidup di masyarakat lebih maslahat. Dan kami cukupkan makan durian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali lagi, syukron jazilan buat teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share di Fosma TV yang kali ini collab dengan LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bogor. Hadanallahu yakum, barakallahu fikum, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.